Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami dari kelompok 3. Kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang konseling ego. Saya akan menjelaskan tentang pandangan konseling ego terhadap manusia. Konseling ego dipopulerkan oleh Erik Hamburger Erikson. Erikson adalah ahli teori kepribadian yang menggambarkan kekuatan dasar manusia dalam pandangan optimis. Dia juga percaya bahwa setiap orang akan sukses dalam memeliharakan tujuan kebijaksanaan ataupun kebijaksanaan lainnya, karena manusia memiliki potensi untuk melakukan hal tersebut. Erikson menganggap ego sebagai sumber kesadaran dan diri seseorang selama menyesuaikan diri dengan realita. Maka ego mengembangkan perasaan keberlanjutan diri dengan masa lalu dan masa yang akan datang. Tahap perkembangan kepribadian. Tahap yang pertama, oral sensosi. Umur lahir sampai 1 tahun. Cara pengenalan adaptasi, kepercayaan dan tidak percaya harapan. Anak otot 1 sampai 3 tahun. Optimis dan ragu dan malu. Keinginan. Genital dari 3 tahun sampai 5 tahun. Instinktif atau bermasalah tujuan. Retensi 6 sampai 11 tahun. Kerajinan atau universitas. Kompetensi. Adolescent 12 sampai 18 tahun. Ikatan identitas, kebingungan perasaan, ketaatan. Dewasa muda 18 tahun sampai 13 tahun. Intimasi atau isolasi, cinta. Dewasa 35 sampai 55 tahun. Generatif atau stagnansi, peduli. Matang atau usia tua 55 tahun ke atas. Integrasi ego atau keputusan asal kebiasaan. Melalui 8 tahap perkembangan yang ada, Erikson yang mengumumkan bahwa dalam setiap partai atau negatif atasi dan maligasi selalu cukup. Hal ini langsung kalau satu tahap tidak berhasil melewati atau gagal melewati satu tahap dengan baik, maka akan tumbuh maladaptif dan juga malignansi. Kepercayaan versus tidak percaya. Dalam tahap ini, bayi berusaha untuk mendapatkan pengasuhan dan kehangatan. Jika orang tua berhasil memenuhi kebutuhan anak, maka anak akan mengembangkan kemampuan untuk dapat mempercayai. Jika krisis ego ini tidak pernah terselesaikan, individu tersebut akan mengalami kesulitan dalam membentuk rasa percaya kepada orang lain sepanjang hidupnya, selalu meyakinkan dirinya bahwa orang lain berusaha mengambil keuntungan dari dirinya. Otonomi versus ragu-ragu dan malu. Pada fase ini, anak mengalami perkembangan fisik dan mental yang cepat. Mereka sudah mampu melakukan berbagai kegiatan untuk keperluan sendiri atau otonomi. Apabila dalam menjalin suatu relasi antara anak dan orang tuanya terdapat suatu sikap atau tindakan yang baik, maka dapat menghasilkan suatu kemandirian. Namun, jikalau orang tua terlalu membatasi ruang gerak atau eksplorasi lingkungan dan kemandirian, maka anak akan mudah menyerah karena menganggap dirinya tidak mampu atau tidak seharusnya bertindak sendirian. Inisiatif versus rasa bersalah. Pada masa ini, anak telah memiliki beberapa kecakapan. Dengan kecakapan-kecakapan tersebut, ia terdorong untuk melakukan beberapa kegiatan. Apabila anak berhasil melalui fase ini dengan baik, ia akan mengembangkan inisiatif, memiliki daya imajinasi yang berkembang, dan memiliki keinginan untuk selalu menguji kenyataan, sehingga kadang akan terlihat seperti meniru orang dewasa dan berusaha untuk mendapatkan peran dalam lingkungan sosialnya. Sebaliknya, apabila gagal, anak akan mengembangkan rasa bersalah, terlihat tidak memiliki spontanitas, menghindar atau mengelak, serta memiliki hambatan untuk mendapatkan peran dalam lingkungan sosial. Kerajinan versus inferioritas. Pada masa anak-anak sangat aktif mempelajari apa saja yang ada di lingkungannya. Dorongan untuk mengetahui dan berbuat terhadap lingkungannya sangat besar. Apabila berhasil melalui fase ini dengan baik, anak memiliki kemampuan sosial, memiliki motivasi berkarya, berprestasi akademik, dapat melaksanakan tugas-tugas dengan baik, serta memiliki identifikasi tugas dan menempatkan fantasi permainan pada perspektif lebih baik. Sebaliknya, apabila mereka ditolak, dimaki dan diejek, mereka akan mengembangkan perasaan inferior dan tidak mampu
mereka akan gagal, rendah diri, serta menghindari persaingan. Tidak motivasi untuk berprestasi dalam bekerja, seringkali bersikap seperti budak. Artinya mereka bekerja hanya apabila disuruh saja. Ikatan identitas versus kebingungan peran. Pada fase ini kita akan mengalami transisi di masa anak ke masa dewasa. Setelah terjadinya perubahan fisik, psikologis, kecepatan, dan pada fase ini anak harus menghadapi dan menyelesaikan krisis identitas itu sehingga perlu dukungan. Apabila proses ini dilakukan dengan baik, akan terbentuk gambaran diri yang konkret, sesuai dan konsisten. Mereka memiliki sikap dan perspektif mantap tentang masa depan, memiliki keyakinan diri, keberanian mencoba peran, serta mau belajar sesuatu yang baru. Sebaliknya, apabila tidak dilalui dengan baik, bahkan sampai gagal, maka akan terjadi pengalaman krisis identitas yang ditunjukkan dengan kebingungan peran. Mereka tidak mampu melakukan sesuatu pekerjaan. Intimasi versus isolasi. Pada tahap dewasa awal, individu mulai mengembangkan hubungan sosial yang mengarah pada ikatan perkawinan atau hubungan persahabatan yang erat dan bertahan dalam waktu yang panjang. Apabila fase ini dilalui dengan baik, individu akan tumbuh dengan rasa persatuan dan kasih sayang, mampu berhubungan dengan orang lain, serta mampu membina hubungan intim dengan lawan jenis dan melakukan hubungan seksual dengan pasangan. Sebaliknya, apabila gagal, individu akan berusaha untuk menghindari keakraban, suka berganti-ganti pasangan. Selanjutnya ada generativity dan stagnasi. Individu dituntut mampu menempatkan peran dirinya secara tepat, baik dalam kerangka perkawinan dan pengasuhan anak, maupun dalam dunia kerja agar lebih kreatif dan produktif, dan juga dalam peran di lingkungan sosial sebagai bagian dari lingkungan kemasyarakatan. Melalui generativitas akan dapat dicerminkan sikap memperdulikan orang lain. Pemahaman ini sangat jauh berbeda dengan arti kata stagnasi, yaitu pemujaan terhadap diri sendiri. Dan sikap yang dapat digambarkan dalam stagnasi ini adalah tidak peduli terhadap siapapun. Lalu selanjutnya ada integritas ego dan keputusan. Apabila 7 tahap sebelumnya dapat dilalui dengan berhasil oleh individu, maka individu akan mencapai penilaian tertinggi atau integritas. Sebaliknya, apabila merasa telah gagal melihat kehidupan masa lalu dengan perasaan frustasi, marah atas kesempatan yang terbuang, dan menyesali kesalahan masa lalu, maka akan memunculkan perasaan yang tidak berarti dalam hidup, merasa putus asa, perasaan muak, dan tidak dapat menerima kehidupannya, kehilangan kepercayaan terhadap diri sendiri dan orang lain, selalu menginginkan kesempatan untuk mengulangi kembali hidup, takut menghadapi kematian, serta tidak memiliki spiritualitas. Baik, selanjutnya ada tujuan konseling. Tujuan konseling berdasarkan pandangan Erikson adalah memfungsikan ego klien yang sebelumnya tidak berfungsi dengan penuh. Selain itu, tujuan konseling adalah melakukan perubahan pada diri klien sehingga terbentuk coping behavior yang dikehendaki dan dapat terbina agar ego klien dapat lebih kuat. Coping behavior adalah kemampuan atau tingkah laku individu yang dapat menangani suatu masalah secara tepat dan hasilnya baik. Teknik konseling. Yang pertama, konselor membina hubungan yang akrab dengan kliennya, sehingga dapat muncul kepercayaan pada diri klien terhadap konselornya. Kedua, usaha yang dilakukan konselor harus dipusatkan pada masalah yang dikeluhkan oleh klien, khususnya pada masalah yang ternyata di dalamnya tampak kekuatan egonya melemah. 3. Pembahasan itu dipusatkan pada aspek kognitif, tetapi hal yang mempunyai kaitan langsung dengan perasaan juga disinggung. Yang keempat, mengembangkan situasi ambiguitas atau keadaan bebas dan boleh kemana saja dan tidak dibatasi, tidak dihalangi, dan tidak dihambat. Kelebihan dan kekurangannya yaitu: 1. Kelebihannya, Erikson menekankan kesadaran individu untuk menyesuaikan diri dengan pengaruh sosial. Yang kedua, Erikson memandang ego sebagai struktur kepribadian yang otonom, serta berfokus pada kualitas ego yang muncul di setiap periode perkembangan. 3. Tahap perkembangan lebih kompleks karena mengembangkan teori insting Freud. Namun Erikson tidak memusatkan seks sebagai hal yang mendasari manusia. Yang keempat, menekankan bahwa perubahan pada setiap tahap perkembangan sangat penting sehingga individu berusaha semampu mungkin untuk melewatinya. Kekurangannya yaitu: pertama, nilai ilmiah penelitian yang dilakukan Erikson tidak begitu akurat. Kedua, observasi dan analisis penelitian hanya dilakukan secara subjektif seperti halnya tokoh psikoanalisis yang lainnya. Terima
Terima kasih telah menonton video kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di next video. Bye.